Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Valuasi Barang Lingkungan yang beranggotakan yang pertama Agnes Lupluk, yaitu pemateri kedua, Vina Afifah, pemateri keempat sekaligus moderator, Freddy Komarsera, pemateri pertama, dan Hana Nabilah, pemateri ketiga. Submateri kami yaitu yang pertama estimasi dan valuasi barang lingkungan, yang kedua metode valuasi benefit perbaikan lingkungan, yang ketiga metode preferensi yang dinyatakan, yang keempat metode estimasi nilai lingkungan dengan nilai yang ditunjukkan, yang kelima studi komparatif metode estimasi nilai lingkungan. Masuk ke pemateri yang pertama yang akan dibacakan oleh Frediko. Kepada Frediko dipersilahkan. Baiklah, masuk pada materi yang pertama ialah estimasi dan valuasi barang lingkungan. Kategori perubahan lingkungan yang dinilai. Perubahan lingkungan baik yang menguntungkan maupun yang merugikan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia bisa mempengaruhi berbagai macam penerima dan objek. Obstacle. Mengklasifikasikan perubahan itu sebagai berikut. Yang pertama, kesehatan manusia. Yang kedua, lingkungan hidup. Yang ketiga, aliran-aliran output yang bisa diproduksi. Yang keempat, stok yang bisa diproduksi. Yang kelima, stok yang tidak bisa diproduksi. Dan yang keenam, pemandangan alam dan ekosistem. Efek degradasi lingkungan seperti polusi air dan udara terhadap kesehatan manusia bisa sangat berbahaya jika konsentrasi populasinya melebihi standar yang aman bagi kesehatan manusia. Efek perubahan lingkungan hidup berkaitan dengan efek terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal dan lingkungan kerja, serta arena rekreasi. Selanjutnya, diamati tentang bagaimana efek lingkungan dalam kaitannya dengan pemandangan alam, ekosistem, dan tata guna lahan, terutama yang berhubungan dengan situasi pedesaan dan ekosistem yang dipertahankan secara artifisial atau buatan. Dalam menilai sisi ekonomi dari perubahan lingkungan yang terjadi terutama perbaikan kualitas lingkungan, unsur-unsur yang terkait dalam proses perubahan serta nilai perubahan itu harus diperhitungkan. Jika penyediaan bar lingkungan meningkat, surplus konsumen akan meningkat karena pengguna barang lingkungan tersebut baik langsung maupun tidak langsung akan meningkat. Misalnya pada kasus pengembangan daerah atau lokasi yang bersih dan sehat. Sumber daya tersebut bisa digunakan atau dimanfaatkan langsung seperti unit rekreasi, perikanan komersial, irigasi pertanian, dan produksi air minum. Dampak positif pengembangan kondisi lingkungan yang berkualitas terhadap ekosistem dan estetika cenderung meningkatkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk keperluan lain. Konsep valuasi ekonomi total. Dalam analisis ekonomi lingkungan, penilaian manfaat dari perubahan lingkungan itu sangat kompleks karena nilai manfaat itu bukan hanya nilai moneter atau uang dari konsumen yang menikmati langsung jasa perbaikan kualitas lingkungan, tapi juga nilai yang berasal dari konsumen potensial dan orang lain karena alasan tertentu. Sebagian ekonomi lebih tertarik pada mengkaji nilai pengguna langsung. Sebagian lebih menitik beratkan pada kajian pengguna tidak langsung. Walaupun demikian, kajian ekonomi lingkungan lebih terfokus pada nilai bukan pengguna karena belum tersedianya nilai moneter atau pasar untuk jasa lingkungan tersebut. Namun pula yang mengkaji nilai ekonomi total suatu barang lingkungan dengan melakukan estimasi nilai total pengguna langsung dan nilai pengguna tidak langsung.
Pada dasarnya, nilai ekonomi suatu ekosistem sering didefinisikan sebagai nilai total dari barang dan jasa lingkungan yang disediakan oleh ekosistem tersebut. Dalam hal ini perlu dilakukan identifikasi dengan seksama tentang barang-barang yang dihasilkan oleh sumber daya lingkungan yang dinilai serta jasa-jasa lingkungan yang terintegrasi dalam sumber daya dimaksud. Dalam hal ini, nilai total ekonomi merupakan jumlah nilai ekonomi yang disediakan oleh ekosistem tersebut, baik berupa barang yang mempunyai nilai pasar maupun jasa lingkungan yang belum memiliki nilai. Oleh karena itu, diperlukan data dan informasi tentang barang-barang utama dan jasa-jasa dari ekosistem terumbu karang serta interaksinya dengan ekosistem lain. Selanjutnya, barang dan jasa tersebut harus destinasi dan dinilai secara moneter. Jika barang tersebut sudah memiliki kepada nilai barang tersebut di pasar, akan tetapi tidak begitu halnya dengan nilai pasar. Untuk mengestimasinya tidaklah rumit, karena hal itu dapat mengacu jasa lingkungan yang umumnya belum dinilai kalau ada. Cenderung nilai terlalu rendah, oleh karena itu dibutuhkan teknik valuasi tersebut. Tentu saja untuk barang dan jasa lingkungan itu masing-masing yang kompleks untuk mengestimasi nilai ekonomi dan jasa-jasa lingkungan. Pasalnya belum tersedia pada saat sekarang. Pada dasarnya, pasarnya bisa saja dibangun, meskipun hal ini akan menjadi sangat mahal dan tidak praktis. Ada dua metode utama yang digunakan dalam penilaian benefit dari perubahan atau perbaikan lingkungan, yaitu metode penilaian. Yang pertama, metode penilaian moneter. Berdasarkan metode ini, dampak perubahan lingkungan diukur dengan menggunakan skala pengukuran tertentu hingga bisa diketahui derajat atau tingkat perubahan lingkungan yang terjadi. Metode pengukuran ada 3 macam, yaitu yang pertama skala ordinal. Data yang disusun atas dasar jenjang dalam atribut tertentu. Skala ini didasarkan pada ranking. Skala pengukuran ordinal ini digunakan dalam menentukan ranking suatu kelompok tertentu. Dalam ranking ini hanya dipertimbangkan urutan objek dari hasil yang paling besar sampai yang paling kecil, atau dari yang paling tinggi hingga ke yang paling rendah. Kemudian yang kedua, skala interval. Skala ini menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama. Dalam skala interval, hubungan tata urutan dan jarak antara angka-angka itu mempunyai arti. Yang ketiga, skala rasio. Skala rasio hampir sama dengan skala interval, dan yang membedakannya adalah skala pengukuran rasio ini memiliki nilai 0 mutlak dan jarak yang sama, sedangkan interval tidak. Nilai 0 mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Pengukuran dari skala rasio misalnya tinggi dan berat badan. Adapun metode yang kedua adalah metode penilaian moneter. Metode penilaian moneter ini ialah metode yang menilai efek dari perubahan kualitas lingkungan dengan nilai uang atau rupiah dengan menggunakan metode-metode penilaian ekonomi yang telah dikembangkan. Masuk ke materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh Agnes. Kepada Agnes dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah metode preferensi yang dinyatakan. Yang pertama, metode evaluasi kontingen. Metode evaluasi kontingen dianggap superior untuk saat ini karena pembahasan tentang metode penilaian ekonomi dari perubahan lingkungan akan lebih menekankan pada masalah CPM ini, sedangkan metode lainnya akan didiskusikan secara singkat sebagai perbandingan. Sampai sekarang ini telah lebih dari 15 metode evaluasi yang telah dikembangkan untuk menentukan nilai ekonomi dari barang lingkungan. CVM adalah salah satu dari banyak metode evaluasi lingkungan tersebut untuk mengestimasi benefit dari perubahan lingkungan. Keunggulan metode ini adalah kemampuannya menilai banyak jenis barang lingkungan. Dalam banyak kasus, banyak barang lingkungan yang hanya dinilai dengan CVM seperti preservasi kawasan sumber daya yang unik atau proteksi spesies yang langka. Hal ini termasuk barang-barang lingkungan yang memiliki ciri-ciri yang pertama, pasar yang cocok untuk itu tidak tersedia, pilihan kebijakan yang dilakukan dengan pertimbangan yang ada di luar cakupan data amenitas yang tersedia. Yang ketiga, transaksi pasar terdahulu gagal merefleksikan informasi terbaru tentang kualitas lingkungan, substitusi atau hazard. Merupakan independen terhadap set data yang ada, metode ini memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi. Karakter non-market dari metode ini memungkinkan untuk memperoleh pembayaran termasuk nilai-nilai sumber daya yang tidak digunakan atau non-use values. Menurut Hoevenagel, pada tahun 1994 mengemukakan kelebihan dan kekurangan dari CPM ini. Yang pertama adalah kelebihan dapat diterapkan pada lebih banyak barang-barang lingkungan, secara langsung dapat mengukur beberapa tipe dari non-use benefits, secara langsung dapat mengestimasi dengan benar pengukuran kesejahteraan fiksian, dapat dilakukan uji validitas dan reliabilitas spesifik. Adapun kekurangannya yang pertama didasarkan pada kemauan responden untuk membayar, menanyakan responden untuk membuat suatu putusan anggaran yang tidak lazim, bergantung pada kemampuan dalam menyusun kriteria dan skenario yang dapat dimengerti dan bermakna. Yang terakhir, riskan akan kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaannya. Metode evaluasi kontingen adalah metode teknik survei untuk menanyakan penduduk tentang nilai atau harga yang mereka berikan terhadap komoditas yang tidak memiliki pasar, seperti barang lingkungan jika pasarnya betul-betul tersedia atau cara-cara pembayaran lain seperti pajak diterapkan. Secara prinsip, metode ini memiliki kemampuan untuk diterapkan dalam menilai keuntungan dari penyediaan barang lingkungan pada lingkup masalah lingkungan yang luas dan juga mampu menentukan pilihan estimasi harga pada kondisi ketidakmenentuan. Untuk mendapatkan benefit lingkungan secara objektif dengan menggunakan CVM harus diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap hasil akhir penelitian. Yang pertama, penentuan populasi dan objek yang dinilai. Populasi yang telah diteliti harus didefinisikan dengan jelas untuk menggambarkan isu kebijakan yang akan diteliti atau dikaji. Kemudian ditentukan strategi pengambilan sampel yang memuaskan dan representatif. Yang kedua, desain dan bentuk daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan harus didesain
agar bisa memberikan hasil yang memuaskan dalam transaksi apabila dilaksanakan dengan semestinya. Daftar pertanyaan yang harus didesain sehingga menggambarkan 3 unsur. Yang pertama, deskripsi tentang perubahan lingkungan, deskripsi tentang metode pembayaran, dan deskripsi tentang pasar hipotesis. Selanjutnya, metode bertanya. Pendekatan ini terdiri atas metode tawar-menawar, metode pertanyaan terbuka, metode kartu pembayaran, dan metode pertanyaan pilihan dikotomi. Selanjutnya, ketersediaan data penunjang. Keputusan responden untuk membayar kesediaan atau ketidaksediaannya terhadap pertanyaan tentang WTP serta besarnya nilai yang diberikan. Apabila dia bersedia dan bergantung pada faktor lain yang harus ikut dipertimbangkan. Dalam hal ini, WTP hanyalah variabel yang bergantung pada faktor sosial ekonomi, budaya, serta persepsi masyarakat terhadap perbaikan kualitas lingkungan. Yang terakhir, analisis data. Berpendapat bahwa isu yang paling sulit dalam analisis data CPM adalah bagaimana memerlukan nilai ekstrim, baik nilai nol maupun nilai yang terlalu tinggi. Nilai nol yang diberikan sebagai ekspresi sebenarnya dimasukkan dalam analisis, sedangkan nilai nol lainnya dikeluarkan. Biasanya nilai yang terlalu tinggi yang dianggap sebagai protes juga dikeluarkan dari analisis, tetapi dalam menentukan standar bahwa itu terlalu tinggi ditentukan dengan sewenang-wenang. Analisis yang kedua adalah analisis conjoint. Analisis conjoint dan metode pilihan yang terkait telah digunakan bertahun-tahun dalam riset pemasaran untuk mengevaluasi perilaku dan preferensi konsumen untuk berbagai jenis atribut produk. Karakteristik dari semua metode ini adalah kompromi atau trade-off. Dievaluasi dengan mempertimbangkan secara bersama-sama sejumlah atribut penting dari suatu sumber daya atau barang lingkungan. Model atau eksperimen atau choice eksperimen tampak secara relatif mempunyai posisi yang pengelolaan sumber daya alam dan banyak di antaranya juga dengan evaluasi produk yang mungkin menjadi barang di masa depan. Dua kajian baru yang cocok menggunakan conjoint adalah komunikasi lingkungan dan elistasi atau pernyataan ahli. Analisis conjoint bisa dikembangkan ke dalam suatu instrumen yang berguna bagi analisis risiko lingkungan dan komunikasi. Metode conjoint yang berbasis ranking dan eksperimen pilihan sebagai teknik evaluasi baru yang bisa mengidentifikasi nilai tiap atribut dari suatu barang lingkungan yang multi atribut. Analisis conjoint ini merupakan salah satu alat yang paling penting untuk menunjang keputusan pengembangan produk, penentuan harga, serta positioning dalam praktik manajemen. Ciri utama dari tipe pendekatan analisis conjoint adalah persyaratan bahwa survei responden dengan mempertimbangkan alternatif yang dijelaskan dalam bentuk karakteristik atau atribut. Analisis ketiga adalah metode ranking kontingen. Metode ranking kontingen adalah suatu metode yang valid dan layak ketika dinyatakan preferensi tentang perbaikan lingkungan. Dengan menggunakan metode ini, responden tidak dinyatakan secara langsung berapa besar nilai yang ingin dibayar untuk perubahan lingkungan, tetapi disodorkan ranking dan kombinasi kualitas lingkungan yang berbeda dan nilai moneternya. Landasan dari CRM adalah fungsi utilitas tidak langsung. Fungsi ini termasuk variabel barang dari suatu variabel lainnya.
Gagasan dari CRM adalah untuk memberikan suatu set alternatif yang terdiri atas suatu jumlah tertentu atau tingkat tertentu dari suatu barang spesifik dan suatu harga realistik yang terkait. Dengan menggunakan CRM mengimplikasikan bahwa lebih banyak informasi yang terkait dengan skenario yang dipilih diperoleh. Pengetahuan tentang ranking mengimplikasikan bahwa lebih banyak informasi yang diterima karena pilihan yang dibuat oleh responden dan karena preferensi yang menyertainya menghasilkan estimasi parameter yang lebih tepat. Menurut Saltus et al. Pada tahun 2002, telah mengilustrasikan bahwa penggunaan metode ranking kontingen melibatkan beberapa kesulitan seperti yang terjadi pada penggunaan teknik pengukuran benefit hipotesis lainnya. Hasil kajian tersebut telah menunjukkan bahwa metode ranking kontingen adalah suatu metode yang layak dan valid ketika mengukur preferensi. Analisis keempat adalah model pilihan. Pendekatan model pilihan sedang menjadi suatu alternatif yang semakin menunjukkan terhadap CVM di antara penggunaan preferensi yang dinyatakan. Metode ini menunjukkan dua daya tarik yang utama. Yang pertama, kemampuan uniknya untuk berhubungan dengan situasi-situasi tempat kerusakan lingkungan adalah multidimensional dan kompromi diantaranya adalah ketertarikan yang utama. Dan yang kedua, kehindaran mereka dari suatu elastasi secara eksplisit WTP responden dengan lebih menguntungkan pada ranking dari serangkaian paket-paket karakteristik alternatif. SCM digunakan dalam estimasi nilai ekonomi dari perubahan kualitas ekosistem laut atau terumbu karang. Dengan menggunakan SCM bisa mengakulasi estimasi nilai perubahan kualitas lingkungan dengan atribut ekosistem yang berbeda. Dalam metode ini, individu diberikan suatu setting hipotesis dan menanyakan responden untuk memilih alternatif mereka sukai di antara beberapa alternatif dalam suatu set pilihan yang mereka biasanya disuruh untuk mengurutkan pilihan tersebut. Oleh sebab itu, ketika individu menentukan pilihan mereka secara implisit, telah melakukan kompromi antara level atribut dalam alternatif yang berbeda dipresentasikan dalam satu set pilihan. Semua kategori metode elitasi preferensi yang dinyatakan yang digunakan untuk mengetahui preferensi publik. Pertama, valuasi kontingen. Preferensi dengan hanya satu atribut yang digunakan untuk menanyakan responden tentang keinginan untuk membayar atau menerima kompensasi. Selanjutnya, analisis conjoint preferensi dengan atribut banyak. Yang pertama, conjoint berbasis rating, menanyakan responden preferensinya berdasarkan pada suatu skala peringkat. Selanjutnya, conjoint berbasis ranking, menanyakan responden untuk meranking pilihan berdasarkan preferensinya dari yang paling disukai sampai yang paling tidak disukai. Dan yang terakhir, eksperimen pilihan. Menanyakan responden untuk pilihan yang paling disenangi atau disukai. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hana. Kepada Hana dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya metode estimasi nilai lingkungan dengan nilai yang ditunjukkan. Metode yang masuk dalam kategori ini adalah metode dosis dan respon.
metode harga hedonik, metode biaya perjalanan, metode biaya mencegah, dan transfer benefit lingkungan. Kelima metode ini akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama ada metode dosis dan respon, the dose-response method. Berdasarkan pada gagasan bahwa bagi kebanyakan aktivitas, kualitas lingkungan bisa dianggap sebagai suatu faktor produksi. Misal ada kualitas air bagi industri yang menggunakan air untuk tujuan pengelolaan atau proses produksi. Bagi kegiatan seperti itu, peningkatan kualitas lingkungan akan mengakibatkan perubahan dalam biaya produksi yang bisa jadi selanjutnya mengakibatkan terjadinya suatu perubahan terhadap harga output, penerimaan, dan keuntungannya. Metode dosis dan respon ini terdiri atas dua langkah. Yang pertama, mengestimasi hubungan antara dosis dan respon, yaitu antara tingkat polusi dan beberapa dampaknya terhadap bahan-bahan tertentu. Hal ini menyangkut identifikasi bagaimana caranya agar suatu kualitas lingkungan masuk dalam suatu fungsi produksi. Yang kedua, perubahan dalam respon yang disebabkan oleh kebijakan lingkungan yang harus diterjemahkan ke dalam efek ekonominya. Yang kedua, metode harga hedonik. Lingkup penerapan metode harga hedonik, hedonic price method, yang selanjutnya disingkat MHH, ini relatif terbatas, misalnya untuk mengestimasi keuntungan dari adanya fasilitas rekreasi, kesenangan yang diperoleh penghuni lokasi pemukiman tertentu karena peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya. Metode ini didasarkan pada gagasan bahwa barang pasar menyediakan pembeli dengan sejumlah jasa. Dalam hubungan ini, MHS memandang perumahan sebagai suatu kombinasi dari atribut yang berbeda. Sudah menjadi praktikum umum untuk mengklarifikasikan vektor atribut dalam 3 kategori utama, yaitu atribut struktural, lokasi atau keadaan sekitar atau tetangga, dan atribut lingkungan. MHH diterapkan secara meluas pada pasar properti perumahan karena karakteristik lingkungan seperti penurunan kualitas udara, polusi bising atau suara, kepadatan jalan besar, fasilitas penimbunan sampah, landfill, dan sebagainya yang dipandang mempunyai pengaruh terhadap harga perumahan atau properti selanjutnya. Yang penting dalam analisis MHH adalah pengukuran benefit atau dampak kesejahteraan welfare impacts yang melalui dua tahap penting, yaitu satu, estimasi fungsi harga hedonik. Harga rumah atau properti diregresi terhadap semua variabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap harga rumah tersebut. Variabel-variabel ini misalnya antara lain adalah kualitas lingkungan, jumlah kamar, akses ke taman, kesempatan untuk pendidikan dasar, dan tingkat kriminal sekitar. Nilai koefisien dari variabel-variabel ini dipakai untuk menggambarkan tingkat keinginan relatif dari variabel-variabel tersebut. Secara umum, fungsi hedonik dapat ditulis sebagai berikut. PI sama dengan F dalam kurung SI, NI, ZI. Dengan catatan, PI adalah harga rumah atau properti ke SI, karakteristik struktural dari rumah tersebut seperti ukuran rumah, jumlah kamar. NI, karakter tetangga atau daerah sekitar dari rumah tersebut, misalnya tingkat kejahatan, tingkat kebisingan, dan kualitas tetangga atau daerah sekitar. ZI, karakter lingkungan dari rumah tersebut, seperti kualitas udara dan kehijauan kawasan. Yang ingin diestimasi adalah nilai ekonomi perbaikan kualitas udara Z, dengan menganggap bahwa fungsi harga hedonik adalah bentuk semi-log, misalnya log untuk variabel fungsi terlihat seperti ditunjukkan di bawah ini. Estimasi bersama memberikan hubungan antara harga rumah dan kualitas udara seperti ditunjukkan pada gambar 11.3 di bawah ini. Secara diagram, hubungan antara harga implisit marginal, persamaan, dan kualitas udara ditunjukkan oleh gambar 11.3. Fungsi harga implisit rumah menjelaskan harga yang harus dibayar agar diperoleh suatu unit tambahan dan kualitas udara yang lebih baik. 2. Mengestimasi suatu kurva permintaan. Mengestimasi kurva permintaan berguna untuk kualitas udara. Informasi yang terkait yang dihasilkan pada tahap pertama akan digunakan dengan mengasumsikan semua individu memiliki fungsi utilitas yang sama dan pengaruh kualitas udara terhadap mereka juga sama. Dengan asumsi seperti itu, kurva permintaan bisa diturunkan dari fungsi harga implisit. Jika diasumsikan semua preferensi rumah tangga dan pendapatan sama, pemerintah untuk kualitas udara bisa diestimasi dengan
meregresikan harga implisit dengan kualitas udara dan variabel sosioekonomi yang relevan seperti pendapatan M dan tingkat pendidikan E. Fungsi permintaan inversi atau terbalik untuk kualitas udara dalam suatu area bisa ditulis sebagai berikut. Dengan meregresikan persamaan di atas menggunakan spesifikasi nonlinear ditemukan persamaan berikut. Kurva permintaan inversi untuk kualitas udara bisa digunakan untuk mengestimasi dampak kesejahteraan atau benefit yang diperoleh rumah tangga ketika ada suatu perubahan dalam tingkat kualitas udara. Sebagai contoh, jika terdapat suatu perbaikan dalam kualitas udara seperti reduksi dalam partikel suspen, benefit yang dihasilkan dari suatu perubahan dalam kualitas udara bisa ditunjukkan dengan persamaan di atas. Jika ada suatu perbaikan dalam kualitas udara dari ZA ke Z2, benefit tambahan yang diperoleh oleh individu adalah daerah ABZA1 dan ZA2. Tiga metode biaya perjalanan atau travel cost method atau yang disingkat dengan MBP adalah teknik tertua untuk valuasi sumber daya lingkungan dan salah satu teknik yang digunakan untuk menilai barang lingkungan yang belum memiliki nilai pasar dengan karakteristik konsumsi rumah tangga dalam pasar-pasar terkait. Keempat, metode perilaku mencegah atau Averting Before Method atau disingkat dengan MPM. Ini menilai kualitas lingkungan berdasarkan pada pengeluaran orang untuk mengurangi atau mengatasi efek negatif dari polusi. Yang kelima, transfer benefit lingkungan environmental benefit transfer adalah metode mentransfer nilai-nilai moneter lingkungan yang dihasilkan dari suatu lokasi studi kepada lokasi kebijakan yang lain. Baik, kembali kepada moderator. Baik, materi yang keempat yaitu tentang studi komparatif metode estimasi nilai lingkungan akan dibacakan oleh saya sendiri. Menurut pendapat Hauvenigel, pada tahun 1994 menganalisis dan membandingkan secara kritis tentang metode yang diuraikan. Beliau membandingkan metode-metode tersebut berdasarkan dua kriteria utama, yaitu kemampuan penerapannya secara teknis atau biasa disebut dengan technical applicability dan kemampuan praktisnya atau theoretical applicability, di mana kemampuan secara teknis diukur dengan dua parameter, yaitu validitas dan reliabilitas. Dan kelengkapan cakupannya atau biasa disebut dengan comprehensiveness. Sedangkan kemampuan praktis diukur dengan parameter kelengkapan atau completeness dan kemampuan penerapannya. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.